Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Rawati Mole, NPM 121421200062. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur pemberian injeksi tramadol atau intravena. Jadi injeksi intravena ini adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Nah, tujuannya tuh yang pertama untuk memperoleh reaksi obat yang cepat, dan yang kedua untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan, dan yang ketiga untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama ada pengkajian, yang kedua persiapan, dan yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima pendokumentasian. Untuk tahap yang pertama itu pengkajian. Yang pertama tuh menyampaikan salam kepada pasien dan keluarga pasien. Terus yang kedua tuh melakukan pengkajian atau kondisi pasien. Untuk tahap yang kedua itu persiapan. Yang pertama tuh mencuci tangan, yang kedua menyiapkan alat yang diperlukan. Ada steril, yaitu menggunakan spuit 5 cc atau 3 cc atau sesuai dosis yang dibutuhkan. Dan yang kedua tuh ada kapas swab. Untuk tidak sterilnya tuh yang pertama ada bak instrumen, yang kedua tuh 1 mp tramadol. Untuk tahap yang ketiga itu pelaksanaan pemberian obat melalui intravena atau bolus. Yang pertama tuh kita harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, membaca etika obat dan dosis obat sesuai 6 prinsip pemberian obat benar. Yang kedua tuh mencuci tangan, yang ketiga memasang sarung tangan, dan yang keempat mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau dosis yang diberikan, dan tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Dan yang kelima, observasi tempat pemasangan infus terhadap plebitis jika tidak ada plebitis dan jalan infus masih lancar. Dan yang keempat, memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan atau pada daerah pemasangan infus. Dan yang ketujuh, turunkan dark infus sehingga tetesan infus terhenti. Dan yang kedelapan, disinfeksi daerah infus yang akan diinjeksi. Dan yang kesembilan, melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infuset. Dan yang ke-10, menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Dan yang ke-11, setelah obat habis, tarik spuit dengan disinfeksi daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Dan yang ke-12, mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Tahap yang keempat yaitu evaluasi. Yang pertama tuh melihat kondisi pasien, dan yang kedua memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan, dan yang ketiga menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Tahap yang kelima itu pendokumentasian tindakan. Yang pertama tuh mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan. Dan yang kedua mencatat dengan jelas, mudah dibaca dan ditandatangani disertai nama jelas. Dan yang ketiga, tulisan yang salah tidak boleh dihapuskan tetapi dicoret dengan disertai paraf. Dan yang keempat, catatan dibuat dengan menggunakan ballpoint.